Baik, cek 1 2 3. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Arik. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan atau sama-sama belajar kelas PKN untuk kelas 8 semester 3 program belajar kesetaraan Taiwan. Ya, baik, untuk materi selanjutnya kita akan melanjutkan dengan belajar pelajaran yang lain. Kalau tadi kita sudah belajar pelajaran pendidikan kewarganegaraan, untuk kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dengan pelajaran yang lain, yaitu pelajaran keterampilan fungsional. Dalam hal ini adalah teknologi informatika, ya, tentang komputer. Baik, jika kalian sudah mengakses video ini berarti anggap saja ini adalah kelas online seperti biasa, karena lagi-lagi akan saya ingatkan bahwa memang pelajaran komputer seperti ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa saya jelaskan hanya dengan online Wizik, kelas online Wizik saja, karena di situ tidak ada fasilitas untuk menerangkan atau memberikan contoh secara langsung bagaimana cara mempraktekkan suatu skill atau sebuah keterampilan, sehingga saya perlu rekamkan terlebih dahulu sebelumnya, sebelum kelas berlangsung, sehingga nanti teman-teman dalam setiap kelasnya tinggal masuk kelas, kemudian buka link video rekaman atau YouTube yang sudah saya tempelkan di situ, kemudian kalian simak video rekaman berikut, ya, begitu seterusnya. Kalau nanti sekiranya ada materi yang perlu saya jelaskan tanpa harus menggunakan rekaman seperti ini, berarti saya bisa masuk ke kelas online Wizik. Tapi yang perlu kalian ingat adalah kalian tetap masuk di kelas Wizik tersebut untuk untuk saya bisa mengetahui atau memonitor siapa saja yang masuk dalam kelas tersebut, ya, karena untuk keperluan laporan. Setelah kalian masuk beberapa saat, mungkin 10 menit, 15 menit, atau ya kurang dari 15 menit, kalian bisa langsung melihat rekaman video ini dan kalian bisa belajar. Dan seperti biasa, nantinya ketika kalian menemui kesulitan dalam memahami atau melihat video ini, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang ingin dibahas, silahkan nanti meninggalkan link komentar, akan saya catat, kemudian akan saya rencanakan untuk pertemuan selanjutnya, mungkin di kelas online Wizik, sehingga kita bisa berinteraksi secara langsung untuk membahas semua masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian sampaikan, begitu ya. Baik, untuk malam hari ini seperti biasa, sebelum kita mulai kelas kita pada malam hari ini, kita terlebih dahulu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bisa berjalan dengan tertib, bisa berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan diberikan kemudahan bagi teman-teman sekalian untuk menyerap materi pelajaran. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai? Ya. Untuk malam hari ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-6. Sebenarnya pada malam hari ini sudah digunakan untuk ujian tengah semester. Jadi kalau tidak salah tanggal 25 Februari itu sudah dimulai untuk ujian tengah semester semua pelajaran, tidak terkecuali pelajaran keterampilan fungsional. Dalam hal ini adalah ilmu teknologi informatika dan komunikasi. Saya sudah membuatkan soalnya, dan nanti teman-teman sekalian tinggal memilih salah satu jawaban saja, karena sudah saya buat sistem online, sudah saya kumpulkan ke Pak Farih. Nanti biar Pak Farih yang mendistribusikan, baik itu soal hard copy-nya sama
online soalnya. Jadi nanti teman-teman sekalian tinggal baca perintahnya yang ada di situ, kemudian pilih dan kirim. Sangat mudah sekali. Nah, untuk malam hari ini teman-teman sekalian, saya akan meneruskan materi-materi yang kemarin sudah selesai kita laksanakan atau kita sudah sama-sama pelajari. Ini akan menambah materi yang kemarin dan masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin. Ya, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang aplikasi pemrosesan kata atau software word processing, ya, software word processor, ya, software word processor. Kemarin kita sudah bahas tentang macam-macam aplikasi untuk pemrosesan kata. Kemudian minggu kemarin terakhir kita sudah bahas mulai mengenal Microsoft Office Word 2007, yaitu pengenalan secara umum, bagaimana cara membuka, bagaimana cara menutup, kemudian secara umum gambaran lingkungan atau tampilan yang ada di Microsoft Office Word 2007. Nah, malam hari ini, pada kesempatan hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang mengenal Microsoft Office Word 2007 secara detail. Ini sudah saya persiapkan seperangkat komputer yang saya gunakan untuk merekam ini, yang semuanya bisa membantu untuk kita memahami Microsoft Office Word 2007. Ya, udah siap ya teman-teman sekalian ya. Baik, hal yang perlu kalian siapkan mungkin kalau yang lagi melihat YouTube ini atau melihat rekaman ini, teman-teman sekalian menggunakan handphone dan kemudian kalian punya another device atau perangkat yang lain, misalnya komputer, laptop, ya, kalian bisa langsung belajar nantinya, begitu. Kita mulai saja. Prinsipnya untuk pelajaran pada malam hari ini kita akan belajar kemudian sambil kita praktekkan, sehingga nanti kalian ada gambaran bagaimana sebenarnya proses pengaplikasian atau praktiknya. Nah, nanti biar tidak bingung, karena memang tujuan dari rekaman ini saya buat adalah untuk memudahkan kalian untuk memahami secara langsung tentang praktek dan bagaimana mengoperasikan sebuah sistem atau sebuah aplikasi. Ya, yang kali kita pelajari malam hari ini adalah tentang mengenal Microsoft Office Word 2007. Ya, jadi kalau misalnya kalian beli paket Microsoft Office secara legal, secara resmi, itu nanti bentuknya biasanya CD seperti ini. Ya, kalian sudah mengenal beberapa aplikasi pengolah kata ya, yang kemarin kita sudah bahas ya. Dari beberapa aplikasi pengolah kata tersebut, yang paling sering digunakan oleh masyarakat luas yaitu Microsoft Office Word 2007 ya, termasuk di negara Indonesia, masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan Microsoft Office Word 2007. Oke, kita akan belajar yang pertama adalah, ini kemarin sudah ya? Sudah belum? Coba saya cek dulu. Belum. Ini belum. Ya, kita akan awali dengan menu dan icon, menu dan ikon ya, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya bacanya menu and icon. Di sini bacanya menu dan ikon. Ya, Microsoft Office Word 2007 itu telah mengalami banyak perubahan dari versi-versi sebelumnya. Ya, kadang-kadang banyak orang yang merasa kebingungan karena sudah sering menggunakan Microsoft Office Word versi sebelumnya, kemudian ada yang versi baru muncul. Karena untuk yang versi 2007 ini banyak sekali update-updatean, ganti ikonnya, kemudian tampilannya juga berbeda dari versi-versi sebelumnya. Jadi tidak jarang bahwa tidak sedikit
masyarakat yang biasanya menggunakan versi sebelumnya kemudian beralih ke Microsoft Office Word 2007 ini mengalami kebingungan. Ya, salah satu perubahan yang terdapat pada aplikasi Microsoft Office Word 2007 yaitu menu dan sajian secara visual dengan menggunakan icon. Ya, untuk versi sebelumnya ya Microsoft Office Word versi sebelumnya itu tidak menggunakan icon teman-teman. Jadi menggunakan tulisan seperti ini. Kalau file ya file, edit, view, dokumen. Tapi perubahan yang terjadi di Microsoft Office Word 2007, jadi tulisan file, edit dan sebagainya ini diganti dengan menggunakan gambar ya, icon tertentu. Untuk itu kita perlu pelajari karena kita sekarang fokus untuk mempelajari Microsoft Office Word 2007 yang jangan khawatir untuk kalian yang sudah menggunakan Microsoft Office Word versi yang lebih baru misalnya 2010, 2013 atau 2016 itu akan sama saja karena mereka sudah mengadaptasi versi 2007 yang diperbaharui saja. Nah, untuk itu sebelum kita mempelajari penggunaan aplikasi Microsoft Office Word 2007, terlebih dahulu kita akan pelajari menu dan ikon-ikon yang terdapat pada aplikasi tersebut biar memudahkan kita saat nanti mempraktekkan serta menggunakan aplikasi Microsoft Office Word 2007. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang icon atau menu Office button. Sebenarnya ini sudah kita bahas kemarin tapi hanya sebatas pengenalan, jadi kita belum membahas secara detail apa fungsi yang ada di dalam Office button tersebut. Ya. Office button di sini adalah Office atau logo Microsoft Office yang terletak di sudut kiri atas jendela aplikasi. Office button itu memuat perintah-perintah yang berkaitan dengan penanganan dokumen yang sedang kita kerjakan. Perintah-perintah tersebut antara lain perintah untuk membuat dokumen baru, menyimpan dokumen yang sedang kita kerjakan, membuka dokumen yang pernah kita kerjakan sebelumnya dan telah kita simpan, kemudian mencetak dokumen serta fungsi-fungsi yang lain. Seperti gambar di bawah ini ya, gambar berikut ini adalah menu button yang sering digunakan atau tampilan yang ada di menu button Office. Ya. Ini tampilannya. Ya. Supaya lebih mudah saya akan membuka Microsoft Office Word 2007 saya. Ya ini tampilannya, yang namanya Office button itu ini. Ini Office button. Kalau tidak kalian klik jadi nanti nggak muncul untuk menu-menu yang ada di dalamnya. Diklik ya. Nah, ini yang namanya menu-menu yang ada di dalam Office button. Tadi ada new ya, new ini fungsinya adalah untuk apa tadi? Membuka dokumen baru ya, membuat dokumen baru. Nanti akan saya jelaskan fungsi-fungsinya. Yang jelas kalian perlu tahu dulu mana yang namanya Office button. Office button itu yang bulat yang ada di kiri bagian atas ini, kemudian dia ada menu-menunya, ada new, ada open, ada save, ada save as, ada print, ada prepare, ada send, ada publish dan ada close. Ya, itu menu-menu yang ada di The Office button. Sama kan? Sama yang di sini ya. Nah, ini adalah menu-menu yang perlu kalian hafalkan yang ada di Office button Microsoft Office Word 2007. Oke. Jadi ada beberapa menu dan icon yang ada di dalam Microsoft Office 2007. Biar lebih mudah saya akan praktekkan seperti ini. Oke. Ya. Yang kiri ini adalah jendela Microsoft Office Word 2007 yang saya buka nanti untuk saya praktekkan. Kemudian yang ini adalah bukunya tadi ya. Ya. Kita akan pelajari tentang Office button. Menu-menu dan icon-icon yang ada dalam Office button.
Tadi kita sudah buka ya, Office button itu adalah bagian Microsoft Office Word 2007 yang berada di bagian kiri bagian atas. Ketika kita klik nanti akan muncul menu-menunya. Sama kan ya dengan penjelasan. Ada new, ada open, ada save, save as, print ya, dan close. Ini biasanya yang sering digunakan 1 2 3 4 5 6 6 ini 6 fungsi atau 6 icon ini yang sering kita gunakan. Jadi kita jarang sekali menggunakan prepare, send atau publish ya. New ya, icon new ini yang ini namanya adalah new. Fungsinya adalah untuk membuat dokumen baru. Nah, kalian juga bisa mengakses fungsi new ini dengan mengklik Ctrl plus N yang ada di keyboard kalian semua. Saya praktekkan ya. Ya, ini masih kosong begini. Saya klik Ctrl plus N, Ctrl plus N. Nah, dia akan terbuka membuat dokumen baru. Nah, ini dokumen barunya. Jadi ada 2 ya. Nah, itu fungsi apa namanya, new. Atau bisa kalau kalian tidak mau atau tidak sempat untuk klik ini, klik kemudian new, kelamaan gitu ya, kalian bisa klik di keyboard kalian, di keyboard komputer atau laptop kalian dengan Ctrl plus N. Jadi bareng Ctrl diklik dulu terus plus huruf N. Nanti dia akan keluar tab yang baru atau kertas yang baru, dokumen yang baru gitu ya. Itu fungsi dari new. Kemudian yang kedua adalah fungsi open. Open ini yang ada di sini di bawah new ini, gambarnya yang ini sama. Ini open. Gunanya adalah untuk membuka dokumen. Ya, fungsi open di sini adalah untuk membuka dokumen yang sudah ada. Misalnya kalian sudah pernah mengetik ya. Mengetik, kemudian sudah kalian simpan, kalian taruh di sebuah folder yang ada di komputer kalian atau di flash disk. Kalian bisa buka dengan open ini. Caranya adalah klik Office button ini, diklik, kemudian klik open, kemudian kalian cari di mana file Office Word yang sudah kalian pernah buat. Misalnya ini, kemudian open. Ya, sudah terbuka ya. Nah, ini fungsi open ya. Oke, paham ya? Oke, kalau kalian misalnya tidak sempat atau terlalu lama untuk misalnya harus klik ini dan sebagainya, kalian juga bisa menggunakan fungsi jalan pintas ini. Kalau tadi untuk new itu Ctrl N, kalau open itu menggunakan Ctrl O, Ctrl plus O. Kita coba ya. Klik Ctrl plus O. Nah, dia akan langsung buka sendiri. Langsung kita pilih mana dokumen yang akan kita buka. Misalnya yang ini, open. Nah, udah terbuka ya dokumennya, gampang ya. Jadi sudah ada 2 fungsi yang kita pelajari. Baik, kemudian save. Save ini adalah fungsi atau icon dalam Office button yang gunanya untuk menyimpan dokumen ya. Caranya gimana? Kita klik icon atau gambar disket ini, gambar kartu atau gambar disket ini ya. Kita coba, kita buat aja kertas baru ya, ini nggak usah. Oke. Jadi kalau kalian sudah mengetik ya, kemudian ingin kalian simpan, nanti kliknya save. Contohnya, misalnya saya akan mengetik sembarang, nama saya adalah Ari Franada, saya adalah
mahasiswa di National Taipei University of Nursing and Health Sciences. Ya, misalnya kalian sudah selesai ngetik seperti ini ya, kalian ingin menyimpannya, kalian bisa klik Office button, kemudian klik Save. Nah, nanti kalian akan disuruh untuk menyimpan di mana. Misalnya disimpan di My Documents sini ya. Ya sudah, terus kalian tinggal beri nama apa? Save. Ya, paham ya? Itu untuk menyimpan. Nah, kalau kalian tidak mau cara panjang, misalnya dengan cara buka Office button kemudian klik Save, kalian juga bisa menggunakan cara pintas dengan menggunakan keyboard kalian, kayak cara pintas yang tadi, yaitu dengan Ctrl plus Save plus S ya. Misalnya ini, kita buka baru ya, tadi soalnya sudah disimpan. Misalnya ini nama saya adalah Arik. Kalau udah selesai ya, tadi kalian bisa klik ini kemudian save, tapi ada cara lain, yaitu dengan cara Ctrl plus S. Ctrl plus S, dia akan keluar. Nah, tinggal disimpan ya, gampang ya. Oke, kemudian fungsi yang selanjutnya adalah save as. Save as ini sama saja, fungsinya adalah untuk menyimpan ya. Tetapi kalau kalian pengen menyimpan bukan secara otomatis, kalau save tadi dia menyimpan otomatis dengan format docx ini, dengan format docx. Jadi kalau kalian save langsung ini, nanti format file yang kalian simpan itu adalah formatnya docx, docx. Tetapi kalau kalian mau simpan dengan save as, ini nanti sama-sama fungsinya untuk menyimpan. Kalian bisa milih nanti format yang akan kalian simpan itu dalam bentuk apa. Kita coba ya. Dimana cara membuka atau cara menyimpan dengan cara save as ini? Caranya adalah klik Office button, kemudian save as. Ya. Nah, di sini kalian secara normal ya, secara pengaturan normalnya itu adalah formatnya docx ini. Tetapi dengan save as ini kalian bisa menyimpan dengan format lain. Nah, misalnya dengan format doc tanpa x ya, docx, kemudian html, rtf, txt dan sebagainya, itu bisa. Nah, ini bisa kayak gini, bisa disimpan dengan Microsoft Office Word 2003 97 hingga 2003. Jadi kenapa Microsoft Office Word 2007 itu menyediakan save as ini? Biasanya kalau dia disimpan dengan otomatis menggunakan docx, kalau kalian misalnya ingin membukanya di program Microsoft Office di bawah tahun 2007, dia tidak akan bisa terbuka. Untuk itu dia menyediakan format penyimpanan dengan save as, simpan sebagai gitu ya. Fungsinya adalah kalau kalian ingin menyimpannya di format Microsoft Office Word 97 hingga 2003, nanti harapannya kalau kalian ingin buka file tersebut di sebuah komputer, di mana di komputer tersebut hanya terinstall Microsoft Office Word di bawah tahun 2007, dia akan bisa terbuka ya, gitu. Misalnya kita simpan dengan format lain ya, 2007 atau format lain ya. Kita akan simpan di Microsoft Office Word di bawah
versi yang 2007, yaitu 97 hingga 2003. Ini formatnya kan beda. Tadi kan docx ya ini. Nah, ini yang format umumnya, format generalnya, format biasa, yang format yang disimpan ketika kalian ngetik dengan Microsoft Office Word 2007 formatnya docx. Tapi kalau kalian menggunakan save as dengan yang ingin kalian buka nanti di bawah aplikasi atau software Microsoft Office 2007, nanti formatnya jadi doc. Nah, beda ya, tinggal di save. Nah, itu fungsinya. Oke, kemudian fungsi selanjutnya adalah print. Print ini adalah fungsinya untuk mencetak dokumen dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan klik Office button tersebut kemudian print. Nah, ini nanti akan muncul jendela kriteria-kriteria tertentu. Nah, mungkin akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yang jelas kalian paham fungsi dari print ini sendiri apa. Ya, untuk mencetak dokumen ya. Jadi nanti kalau kalian sudah klik OK, ini berarti dokumennya akan tercetak. Tapi dengan catatan kalau kalian tidak punya mesin printer, tidak punya mesin pencetak, ya sampai kapan kalian tidak akan bisa mencetak gitu ya. Yang harus kalian punya adalah ya seperangkat printer atau pencetak ya. Kalau kalian sudah punya mesin printer atau pencetak, dengan otomatis kalian bisa mencetak ketikan-ketikan teman-teman sekalian ya gitu. Tinggal ketik OK, atau kalian bisa langsung klik Ctrl plus P, Ctrl plus P. Ya, langsung keluar sendiri tanpa harus ngetik ini Office button. Kemudian ada yang namanya print preview. Print preview ini bisa kita akses dari Office button, kemudian print preview. Nah, ini biasanya digunakan untuk melihat apakah ada kesalahan ataukah hal-hal yang kita ketik itu sudah pas sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Misalnya tampilannya, rata kanan kiri, atas bawah dan sebagainya, kita bisa lihat dari situ apakah sudah pas atau belum. Nah, kita bisa gunakan print preview. Jadi melihat hasil cetakan di layar monitor. Misalnya ya, ini yang sudah saya miliki itu misalnya ini ya. Nah, ini saya sudah selesai ngetik nih. Saya ingin melihat sebelum saya print itu bentuknya seperti apa. Tinggal klik print preview, klik Office button, print, kemudian klik print preview. Nah, jadinya seperti ini nanti hasilnya saat di print atau dicetak itu nanti akan hasilnya seperti ini bentuknya ya. Tuh, seperti ini. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, saya kira paham. Kemudian yang terakhir, tab terakhir adalah close. Ya. Close ini adalah tab di mana kalian akan bisa menutup dokumen yang kalian buka. Ya. Caranya adalah klik Office button dan close. Dan sudah tertutup dokumennya. Oke. Ya, dokumen yang kita kerjakan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Word 2007 dapat kita simpan dalam beberapa format ya. Tadi sudah saya katakan ya, yaitu format docx, kemudian format template Microsoft Office Word 2007 atau DOTX, kemudian format Microsoft Office Word 97 hingga 2003 atau formatnya DOC, kemudian format Rich Text Format atau RTF, kemudian bisa berbentuk sebagai dokumen teks atau TXT,
atau format halaman website atau HTML dan sebagainya. Itu adalah dokumen-dokumen yang bisa kalian simpan jika kalian mengetik atau membuat dokumen menggunakan Microsoft Office Word 2007. Oke, itu tadi adalah menu dan icon di Office button. Ya, itu baru satu ya. Kita pelan-pelan saja. Kemudian yang kedua adalah ribbon. Menu ribbon. Ya, menu pada Microsoft Office Word 2007 itu ditampilkan pada ribbon dalam bentuk icon. Ribbon ini terbagi menjadi beberapa tab. Pada tiap-tiap tab, ikon-ikon dikelompokkan menjadi beberapa kelompok menurut kriteria-kriteria tertentu. Pada beberapa kelompok terdapat ikon seperti ini di sudut kiri bawah yang berfungsi untuk menampilkan kriteria yang lebih lanjut. Nah, tab yang ditampilkan pada ribbon secara default ya, secara umum bawaan aplikasinya itu adalah ada home, ada insert, ada page layout, ada references, ada mailings, ada review, ada view, ada add-ins ya, jika ada add-ins-nya. Selain tab-tab tersebut, terdapat juga tab-tab yang lain ya, umumnya berkaitan dengan objek yang disisipkan. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang ribbon tadi ya. Yang namanya ribbon itu ini loh. Biar kita buka terlebih dahulu. Nah, kenapa jadi lama ya? Ribbon itu ini. Ini ribbon ya. Ada home, ada insert, ada page layout sampai pada view. Home, insert, page layout, reference, mailing, review, dan view. Nah, ini menunya ada masing-masing sendiri. Untuk home ini segini banyaknya, ini adalah fungsi dari isi dari home, isi dari tab home, isi dari ini. Insert ini nanti akan berbeda. Kalian perhatikan di sini kalau home itu adalah tampilannya seperti ini. Nanti kalau kalian klik insert, tampilannya berubah menjadi seperti ini. Page layout tentu aja berubah seperti ini. Reference ada kayak gini. Mailings beda lagi. Review beda lagi. View beda lagi. Jadi semuanya ini adalah ribbons ya, yang terdiri dari beberapa menu-menu ini. Di dalam menu tersebut itu isinya juga berbeda-beda tergantung dengan fungsi-fungsi yang berbeda pula. Oke, kita akan awali dengan tab home. Tab home nih, home, kita awali dengan dari ini, home. Home ini memuat perintah-perintah yang paling sering digunakan. Perintah-perintah tersebut itu antara lain adalah perintah untuk pengaturan font, pengaturan huruf, kemudian pengaturan paragraf, pengaturan gaya, dan perintah untuk berbagai macam editing atau untuk mengedit, untuk mengubah ya. Nah, di sini kita akan memilih jenis dan ukuran huruf yang bisa kita gunakan atau mengatur paragraf-paragraf saat kita mengetik. Ya. Nah, ini tampilannya untuk home. Kita samakan dulu. Ini home. Ya, oke. Nah, ini ada beberapa icon atau tab home yang sering banget digunakan oleh seseorang ketika mereka mengetik. Ya, kita pelajari sekalian kita praktekkan. Oke. Mana tadi hilang? Ya.
clipboard paste ya. Nah, bisa kelihatan nggak ya? Oke. Yang pertama adalah icon clipboard. Icon clipboard ini icon clipboard. Kita klik home terlebih dahulu. Kemudian di sebelah paling kiri ini ada namanya icon clipboard. Clipboard ini berisi macam-macam, ada paste, ada cut, ada copy. Ini paste, ini cut, ini copy ya. Ini tiga hal yang sering digunakan ketika mengetik sebuah dokumen atau ketika menggunakan Microsoft Office Word 2007. Paste ini adalah fungsinya untuk menempelkan objek pada clipboard ke dalam dokumen ya. Misalnya kalian punya dokumen apa ya, kemudian kalian copy, kalian pastekan di sini, nanti ini bisa tertempel di sini, bisa pindah. Kalau cut itu bisa memindahkan objek pada dokumen ke dalam clipboard. Clipboard itu ini. Jadi kalau ini tadi, maaf, ini adalah gunanya untuk menempelkan objek pada clipboard. Kemudian ini untuk memindahkan objek pada dokumen ke dalam clipboard. Kemudian copy itu adalah untuk menyalin objek pada dokumen dalam clipboard. Contohnya, saya akan membuka sebuah dokumen untuk memperagakannya. Oke, ini dokumen yang akan saya copy paste ya, namanya gitu. Misalnya ini, kita blok terlebih dahulu. Fungsi copy tadi adalah untuk menyalin ya. Kita klik ini kalau mau copy. Nah, kita pindahkan di sini. Ya. Memindahkan tadi dengan apa? Menempelkan dengan paste. Kita pastekan di sini. Nah, ini sudah berpindah di sini ya. Gitu. Paham ya? Kemudian bagaimana dengan ini, fungsi cut atau fungsi gunting ini? Fungsi cut tadi adalah fungsinya untuk memotong ya, atau untuk memindahkan. Kalau kita menggunakan fungsi cut ini, nanti yang ada di sini jadi hilang. Tuh, kita pindahkan di sini dengan menggunakan paste lagi. Nah, jadi ya, gitu. Oke. Oke. Itu untuk fungsi clipboard. Jadi paham ya. Kemudian font. Fungsi font itu adalah fungsi yang ada di sini. Nih, ini adalah fungsi font. Yang pertama adalah fungsi bold atau B ini. Fungsinya adalah untuk membuat cetakan itu menjadi tebal atau huruf itu menjadi tebal. Ya, kita coba ini misalnya kita akan tebalkan, kita blok terlebih dahulu terus kita klik B. Nah, ini akan menjadi tebal hurufnya. Nah, ini fungsi dari bold ini. Kemudian fungsi I gambar I miring ini namanya italic ya. Italic ini fungsinya untuk membuat sebuah huruf itu menjadi cetakan miring. Caranya gimana? Kita blok sama, kemudian kita klik ini. Nah, jadi miring kan ya. Tadinya tegak, kemudian kalau kita klik ini jadi miring. Tuh. Jadi miring ya. Kemudian ini U ada garis bawahnya namanya underline, di mana underline ini fungsinya adalah untuk mencetak atau membuat sebuah kata, sebuah huruf atau sebuah kalimat itu menjadi garis bawah. Misalnya ini, klik ini menjadi garis bawah. Nah, misalnya ini ya, kita praktekkan lagi. Ini kita akan cetak tebal.
caranya di blok, terus kemudian klik B. Yang ini kita cetak miring, blok dengan klik ini jadi miring. Kemudian yang ini kita cetak dengan garis bawah. Ya, paham ya? Gampang sekali. Itu adalah fungsi font. Fungsi font. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi paragraf. Ya. Kita akan pelajari yang sering digunakan saja. Yang pertama adalah bullet. Ya. Bullet ini adalah untuk memberikan tanda seperti penomoran tertentu, tapi dia bukan nomor. Misalnya ini. Kalau kita kasih bullet itu nanti dia akan membuat penomoran tapi dia bukan nomor. Ini bullet ini namanya. Ya, ini ada macam-macam tandanya. Kalau kita ini ya jadinya seperti itu. Kalau kita pakai ini pakainya seperti itu. Kalau ini kotak jadi seperti ini. Jadi kayak istilah penomoran tapi dia bukan nomor. Itu namanya bullet. Numbering ini beda lagi. Numbering itu yang ini. Jadi numbering ini adalah untuk memberikan nomor kepada sebuah ketikan. Nah, ini tadi yang versi bullet ya. Jadi kayak gini. Jadi bukan nomor 1 2 tapi hanya tanda bulat-bulat ini. Ini juga pakai bulleting. Ya. Kalau pakai penomoran itu tinggal seperti ini ya. Misalnya ini tidak ada bulletnya. Misalnya seperti ini. Kita akan memberikan bullet di blok, kemudian kita beri bullet. Nah, nanti dia akan menjadi seperti ini. Atau kita nomori ya dengan cara numbering tadi fungsinya. Kita blok, kemudian kita beri nomor. Yang ini, yang ini, yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Nah, gitu. Mudah ya. Nah, ini numbering untuk menambahkan nomor. Ini jarang digunakan. Increase indent, decrease indent itu jarang digunakan. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah left justify. Ini yang sering digunakan juga. Saya akan cari dokumen yang mudah untuk jadikan contoh. Sebentar, coba saya cari dokumennya ya. Oke, kita akan segera praktekkan untuk yang paragraf ya. Tadi kita sudah praktekkan untuk bullet and serta numbering. Yang selanjutnya adalah left justify. Left justify ikonnya ini, kalau di sini kan ini ya. Ya, left justify ini adalah membuat paragraf itu rata kiri. Ya, jadi kadang-kadang ada paragraf itu yang rata kanan, rata kiri, rata tengah. Nah, left justify ini adalah gunanya untuk membuat sebuah paragraf itu rata kiri, sebelah kiri sini. Nah, gimana caranya? Kita blok, kemudian kita klik ini. Nah, ini jadinya rata ke kiri ya, semuanya mengarah ke kiri. Kemudian yang selanjutnya adalah center justify. Center justify itu ini, sama kan ya? Membuat sebuah dokumen itu rata tengah. Caranya sama, kita blok atau dari atas, dari atas kita blok, kemudian kita klik center justifies. Nah, dia akan membuat rata tengah.
ya, yang jadinya rata tengah. Misalnya sampai sini aja. Nah, ini kan rata tengah. Jadi rata tengah ya. Kemudian setelah rata tengah ada yang namanya right justify. Right justify seperti dari bahasa Inggrisnya adalah rata kanan. Caranya sama, rata kanan itu yang ini. Jadi kan nanti akan formatnya seperti gambar ini loh. Jadi ini kalau ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan. Kita tinggal blok, kemudian kita klik ini, dia akan nanti menjadi rata kanan. Tuh, jadi rata kanan ya. Jadi tulisannya begini, dia akan rata sebelah kini. Beda dengan ini nanti rata sebelah kini. Kalau di sini rata sebelah tengah, kalau di sini rata sebelah kanan. Nah, yang terakhir adalah full justify. Full justify ini adalah untuk meratakan kanan dan kiri biar sebuah dokumen itu kelihatan rapi. Jadi nggak menjorok kanan, menjorok ke kiri seperti ini. Biar enak dilihat. Kita blok, kemudian kita klik ini. Nah, jadi rata kanan kan, rata kanan kiri. Ini rata, ini juga rata. Jadi kelihatan rapi. Nah, itu untuk paragraf. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti pertanyaannya terakhir saja ya di link komentar. Baik. Ini sambil berlatih. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan editing. Editing itu ada dua macam yang fungsi yang sering digunakan, yaitu ada find and replace. Ya, ini ada find and replace. Di sini format editingnya atau tab editing dari ribbon tadi kita sudah pelajari. Ini tadi copy paste, font, kemudian numbering, bulleting, paragraph, terus sekarang ada find dan replace. Di tab home yang akan kita pelajari terakhir itu adalah editing, atau di dalam editing tersebut ada find and replace. Find ini fungsinya adalah untuk mencari kata. Find ini adalah untuk mencari kata. Misalnya kita ingin mencari dalam paragraf ini adalah kata-kata yang ada for-nya. Kita tinggal klik. Kita mau cari kata apa, misalnya for ya. Tinggal kita cari. Nah, kita sudah ketemu pertama ya. Jadi dia akan mencari satu-satu. Pertama, for pertama adalah di dalam information. Jadi kan dia ada for-nya. Jadi dia akan diblok seperti itu. Kalau kita klik selanjutnya lagi, klik lagi. Nah, dia akan ketemu lagi for selanjutnya. Schedule for. Nah, ini akan ketemu lagi. Kemudian klik lagi, ada lagi for. Klik lagi, ada lagi for di sini. Kemudian ini ada for lagi. Nah, ketika klik lagi kok ada tanda seperti ini, berarti dia bilang pencarian kata di dalam dokumen ini sudah selesai, gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya klik for kok masih gerak-gerak seperti ini, berarti dia belum selesai. Nah, kalau sudah ada begini, ada peringatan seperti ini, Word has finished searching the document. Jadi kata-kata yang dicari dalam dokumen tersebut sudah selesai. Ya, begitu. Itu adalah fungsi find. Jadi untuk mencari kata di dalam sebuah dokumen. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi replace. Fungsi replace ini adalah fungsinya untuk mengganti kata. Di mana kita bisa menemukan replace? Replace bisa sangat mudah kita temukan adalah di menu home ini tadi. Kita masih ada di menu home. Di bawah find ini ada replace ya. Kita tinggal klik maksudnya. Fungsinya adalah untuk mengganti kata ya. Ini kan memudahkan. Nah, yang kolom di atas ini adalah temukan kata apa yang mau diganti misalnya. Jadi tidak usah ganti satu-satu gitu ya. Misalnya
kata misalnya kata for tadi ya, for misalnya diganti dengan kata untuk misalnya gitu ya, sebagai contoh. Jadi kata yang di atas ini adalah kata yang ingin diganti, kemudian yang kotak kedua ini adalah nanti mau diganti apa. Misalnya for kita ganti dengan untuk. Nah, apa yang akan kita temukan? Kalau sudah kita sudah kita ketikkan ini, tinggal ganti replace. Jadi fungsinya ada dua, ada replace, ada replace all. Kalau replace ini nanti akan dia akan mereplace satu-satu, atau dia akan mengganti satu-satu. Contohnya ding. Nah, ini ya, for ini nanti ketika kita replace kita akan klik replace, nanti akan berubah. Nah, jadi dia for-nya jadi untuk ya. Kemudian for yang ini klik lagi, jadi dia berubah jadi untuk, berubah menjadi untuk. Kemudian for yang ini, nah dia berubah jadi untuk. For yang ini jadi untuk, for yang ini jadi untuk. Nah, ada kata-kata seperti ini, berarti penggantian huruf sudah selesai. Nah, itu kalau satu-satu ya. Bagaimana kalau semuanya? Kita back lagi ya. Jadi kita klik replace for untuk ya. Ini tadi kalau klik ini berarti satu-satu. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik sini. Kalau for ganti untuk manual itu enggak. Jadi fungsi ini adalah untuk memudahkan kita untuk mengganti secara otomatis. Nah, tadi kita sudah menggunakan fungsi replace ini satu persatu. Bagaimana kita kalau mengeklik replace all? Kalau replace all tadi tidak satu-satu, tetapi semuanya langsung terganti. Contohnya ya, kita berikan contoh. Nah, sudah terganti semua, yang ada for-nya sudah diganti untuk dan sebagainya. Dan di sini ada keterangan Word has completed its search of the document and has made 5 replacement. Jadi artinya adalah penggantian kata yang dicari tadi sudah selesai, diganti semuanya, dan ada 5 kata yang diganti. Totalnya ada 5 kata yang diganti. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang diganti ya. Nah, gampang ya. Itu adalah untuk tab home. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjutkan lagi. Oke. Tadi adalah tab home ini ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke tab insert. Tab insert ini adalah ini. Kalau di tampilan Microsoft Office Word 2007, kita akan baca pengertiannya terlebih dahulu, bahwa tab insert ini adalah berisi perintah-perintah untuk menyisipkan objek-objek tertentu seperti tabel, seperti gambar, seperti link, header, footer, text box, word art, simbol, dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi dari insert. Nah, supaya kita lebih memudahkan di mana kita bisa menemukan insert, kita sudah buka Microsoft Office Word 2007 di sini. Insert itu ada di sebelah home. Ini tadi tampilan home, ini tampilan home, ini terbuka. Insert itu di sampingnya ini, tinggal diklik saja, klik. Nah, ini sudah akan keluar menu-menu yang ada di dalam insert itu. Ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa insert itu merupakan fungsi dalam ribbon yang fungsinya adalah untuk yang berisi perintah-perintah untuk menyisipkan objek-objek tertentu seperti tabel, gambar, link, header, dan footer, serta text box, word art, dan simbol-simbol ya. Coba kita akan praktekkan. Yang pertama, tabel.
Tabel ini adalah fungsinya untuk menyisipkan tabel. Dimana kita bisa menemukan tabel, kita klik dulu insert. Di sini ada tabel. Nah, ini kita bisa menyisipkan tabel di sini. Kalau kita mau bikin sebuah dokumen yang dia ada tabel-tabelnya ya, itu bisa klik di sini. Caranya gimana? Klik insert, klik tabel. Nah, di sini nanti akan muncul perintah-perintah tertentu. Berapa banyak tabel yang akan kita perlukan ya untuk membuat sebuah dokumen. Misalnya baris sama kolomnya ya, barisnya ada 4, kolomnya ada barisnya ada 4 misalnya, kolomnya ada berapa, kolomnya misalnya ada 3. Udah klik saja, nanti akan ketemu seperti ini. Nah, nanti kita juga bisa mengatur lebar, tingginya ya. Dan ini bisa diisi dengan kata-kata, misalnya nomor, nama, kelas, tanda tangan. Kemudian kita klik di sini nomor 1, nomor 2, sini namanya misalnya Mulyani, Sarah. Nah, itu fungsinya untuk membuat sebuah dokumen, itu tabel ya. Sampai sini paham ya? Itu yang pertama adalah insert atau menyisipkan tabel. Yang kedua adalah illustration, dimana di menu illustration ini ada beberapa macam fungsi, yaitu ada picture, clip art, ada shapes. Yang pertama kita akan coba adalah picture. Picture ini fungsinya adalah untuk menyisipkan gambar. Bagaimana caranya dan gimana kita bisa menemukan picture itu? Oke. Picture itu ada di menu insert. Nah, di sini ada picture. Ini tadi tabel, sini illustration ya, ada picture, ada clip art, ada shapes. Bagaimana kita bisa menyisipkan sebuah gambar? Kita klik insert, kita klik picture. Nah, kita cari gambarnya ada di mana yang mau kalian sisipkan. Misalnya ini yang kita sisipkan, tinggal pilih, kemudian klik insert. Nah, dia sudah langsung masuk dalam dokumen. Itu gunanya insert. Kita bisa kecilkan, kita bisa besarkan gitu ya, menurut kebutuhan, ukurannya berapa yang mau dimauin ya. Itu caranya insert. Baik, lanjutkan. Kemudian ada yang namanya menyisipkan clip art. Clip art ini fungsinya adalah untuk menyisipkan clip art. Dimana kita bisa menemukan clip art? Kita bisa temukan di insert. Di sini ada illustration, menu illustration, dan clip art. Clip art bisa kita klik. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik organize clip art. Kita bisa pilih misalnya ini. Udah, tinggal di paste, tinggal di copy, tinggal di paste. Nah, udah muncul clip artnya. Nah, itu untuk menyisipkan clip art. Kemudian save. Save ini adalah untuk menggambar sebuah objek. Jadi ada fungsi lain di dalam illustration, itu namanya shapes. Itu adalah untuk menggambar sebuah objek. Dimana kita bisa menemukan save? Buka insert. Ini ada tulisan save di sini, kita klik. Nah, ini ada macam-macam jenis yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin menggambar sebuah segitiga, ya klik aja, ini ada segitiga, kemudian kita klik di sini. Nah, dia akan muncul segitiga. Kita bisa warnai, kita bisa atur ukurannya dan sebagainya. Itu untuk shape. Misalnya kita ingin menggambar lingkaran, kita cari gambar lingkaran di sini. Nih.
Nah, jadi ya gampang. Oke, untuk materi malam hari ini saya kira sampai ke illustration dulu. Besok minggu depan kita lanjutkan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan silahkan nanti tinggalkan link di komentar YouTube atau di komentar Facebook saat saya menyampaikan kelas ya. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.